Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi pada perdagangan Jumat kemarin ada sebuah pola yang cukup menarik. Karena ini hari Sabtu, lebih tepatnya tanggal 19 September 2020, di mana hari Jumat kemarin tanggal 18-nya ada hal yang menarik di salah satu saham, dan itu adalah saham properti yang lagi banyak sentimen positifnya. Nanti saya akan keluarin hasil beritanya. Dan pola tersebut sebenarnya kalau dilihat itu adalah pola yang bearish, tapi akhirnya tetap naik juga. Benarkah karena sentimen doang atau sebenarnya sebelum sentimen sudah kelihatan tanda-tandanya? Nah, sebenarnya tentang bahasan ini saya sudah sempat bahas juga di Instagram WH Project Official. Tadinya dibuat story pada hari Jumat tersebut. Kita mau jelasin bila mana suatu pola teknikal tuh sebenarnya secara teori bisa seperti itu karena memang sering terjadi, namun ternyata kalau di Indonesia nggak terlalu berlaku. Ya, memang sih kalau kita mau bilang itu kan pola-pola candlestick itu datangnya dari bursa, dari luar, dari Amerika, dari forex trading. Kalau nyambungnya ke Indonesia, mungkin aja ada miss-nya gitu, ada beberapa yang miss. Dan kalaupun misalnya iya gitu ya, penyebabnya apa, dan biasanya kita mungkin akan bilang itu karena adanya arus dana yang menunjukkan perlawanan. Dan kali ini saya akan mengajarkan ke teman-teman bahwa walaupun pemahaman tentang bandarmologinya masih minim, belum terlalu bisa bedain tentang akumulasi dan distribusi, ataupun secara teknikal masih kaku banget sama pola, sebenarnya ada rahasia juga untuk mengetahui bila mana pola tersebut akan digagalkan. Sebelumnya, bandarmologi itu sendiri sebenarnya adalah missing link ya antara fundamental dan technical analysis. Jadi, ketika fundamental dan technical itu serasa nggak berlaku, mungkin orang akan bilang akan kembali ke arus dananya atau ke likuiditasnya, yang intinya adalah aktivitas perdagangan, dan disitulah bandarmologi. Itu kenapa saya bilang ke orang-orang, bandarmologi itu bisa menjadi sebuah bagian tersendiri dalam ilmu pasar modal. Bisa juga cuma jadi pelengkap. Jadi, it's okay kalau teman-teman merasa gue perlu tambahin analisa yang lainnya doang karena bandarmologi doang nggak cukup, atau kadang-kadang nggak tepat, dirasa yang nggak tepat gitu ya, atau susah terapinnya, apapun alasannya, ada baiknya memang ditambahkan dengan analisa yang lain. Tujuannya supaya saling melengkapi, akurasi lebih tinggi. Karena bandarmologi itu jeroannya gitu ya. Teknikal tuh kemasan di luar, grafik, fundamental juga kemasan dari laporan keuangan di atas kertas. Bandarmologi itu aktivitas perdagangan saham, dalemannya. Nah, jadi memang harus dilengkapi, luar dan dalam, kemasan dan isinya, supaya akurasinya lebih tinggi. Tapi untuk kali ini, seperti saya bilang, kita akan mulai dulu dari sentimen yang menyebabkan saham properti menguat. Nah, secara khusus saham yang saya bahas adalah saham SMRA. Nah, bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di sini, mengambil dari berita dari CNBC Indonesia. Di sini dikatakan saham properti terbang, rupanya ada kejutan dari PEN alias Pemulihan Ekonomi Nasional, ditempatkan pada kredit pemilikan rumah. Jadi kemungkinan ada penurunan kredit atau segala macamnya yang akan ngaruh banget ke emiten properti. Nah, itu ada beberapa data statistiknya dari mereka, yang intinya adalah menyatakan bahwa adanya dugaan dari kejutan dari program pemulihan ekonomi nasional ini terhadap emiten atau sektor properti, sehingga menguat. Namun tadi seperti saya bilang, kalau aja kita bisa cek duluan sebelum ada berita, kita nggak perlu ngebut-ngebutan sama orang lain ngadu beli di harga yang lebih tinggi. Ya, dan salah satu saham yang saya pilih adalah SMRA. Adapun alasannya adalah karena itu salah satu saham yang saya rekomendasikan ke member kami juga. Jadi selain keluaran dari screener secara manual pun, kalau secara tanpa screener harusnya kebaca juga gitu ya, dan ini akan saya jelaskan. Ini adalah chart saham Summarecon Agung atau SMRA sampai pada tanggal 18 September. Ya, di situ yang saya kasih kotak sempat menguat dan tutup di harga 570, volumenya tinggi, dan sengaja saya munculkan volume karena yang perlu diperhatikan adalah di sana. Karena sebelumnya kita lihat SMRA ini bentuk polanya, candlesticknya itu three black cross ya, yang secara teknikal dalam teorinya adalah candlestick pattern yang mengarah pada bearish reversal. Dan itu memenuhi syarat, bahkan pada gambar-gambar yang diteorikan di banyak website itu selalu digambarkan three black cross itu muncul setelah harga sahamnya menguat. Dan SMRA sudah sempat naik sebelum three black cross itu muncul. Tapi kenapa teori terbalik? Nah, itu kenapa saya bilang di Indonesia kadang pola begini suka terbalik, gitu ya. Kalau orang bilang three black cross itu nggak berlaku, kenapa? Kalau saham udah turun 3 hari ya itu udah jenuh,
dan itu sangat benar. Jadi kalau kita lihat, kalau saham itu turun dengan volume yang semakin mengecil, itu pertanda distribusinya mau disudahi atau memang sudah benar-benar nggak ada lagi saham untuk distribusikan. Sehingga arahnya adalah kembalikan arah menjadi menguat. Dan tinggal teman-teman perhatikan di bagian ini kotak yang tersebut, di bagian bawahnya volume saham SMRA sudah sangat mengecil dalam 3 hari terakhir sebelum loncatan yang hari Jumatnya. Jadi kalau tanpa paham di baliknya, melihat pola seperti ini, mungkin kalau yang lihat di bentuk chart atau candlestick-nya doang akan bilang, wah serem, gitu ya. Ini, apa namanya, three black cross, akan makin turun. Tapi kalau volumenya, akan berpikir apa, ini saatnya gue coba beli. Pertama, volumenya semakin mengecil. Kedua, three black cross terbentuk dengan batang candlestick-nya yang semakin memendek. Berarti semakin jenuh. Ya, jadi itu salah satu jawaban secara teknikalnya untuk alasan kenapa SMRA pada akhirnya bisa beli juga tanpa harus tahu berita tentang pen itu akan muncul. Namun kalau kita mau ambil dari broker summary, mungkin bisa juga dapat jawabannya. Ini adalah broker summary saham SMRA yang saya ambil sampai pada 18 September. Di sini Sumarekon Agung ya. Dan ini pasar reguler tanggal 18 September. Sebenarnya kalau saya pribadi bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa kemunculan broker di situ ada ZP dan DR adalah yang menarik, yang membuat saham jadi cepat. Saham SMRA jadi lebih cepat naik. Kok begitu? Jawabannya adalah pada kolom BAVG-nya atau harga rata-rata yang mereka beli. Di situ ada harga 569 dan DR di 577. Namun DR secara khusus membeli 76.499 lot dan menjual 30.046 lot, sehingga selisihnya nyaris tinggal separuh. Ini adalah posisi yang cukup menarik, berarti broker DR ini punya di harga atas dan di harga bawah, dan mungkin yang di harga lebih tinggi itu masih disimpan sebagian. Jadi udah ada yang di take profit, sehingga mereka yang menyebabkan peningkatan likuiditas pada saham SMRA. Dan beberapa yang sudah punya di harga yang B average-nya di bawah, itu menandakan berarti mereka udah beli duluan. Entah sudah tahu duluan berita tentang pen itu, atau memang ada rencana untuk akumulasi setelah kosong. Three black cross-nya itu volumenya makin kosong, kita nggak tahu jawabannya. Namun kita lihat dari hari Kamisnya itu di pola three black cross, volumenya semakin kecil. Ya, tanpa perlu tahu ada rencana apa, ada project apa di saham apa, kita cuma ini technical udah jenuh, buy aja, nggak usah takut. Dan seperti biasanya, kalau namanya juga trading, resiko stop loss itu selalu ada. Jadi, kalaupun resiko stop loss itu ada, di Sumarekon Agung ini sudah lebih minim, karena kita melihat distribusi yang semakin mengecil pada hari Kamisnya. Dan untuk teman-teman yang ingin perdalam tentang The Three Black Cross Pattern, tinggal cek di chartformations.com. Itu tertulis ya versinya bahasa Inggris, yaitu The Three Black Cross Pattern is the opposite of the three advancing white shoulders pattern. Intinya adalah bearish reversal, dan gambarnya selalu dari naik dulu kan, persis seperti yang terbentuk pada SMRA, naik dulu 2 hari sebelumnya dan drop lagi. Itulah yang terjadi. Poin menariknya adalah ternyata three black cross nggak seburuk yang orang-orang ajarkan atau yang kita pikirkan juga. Mungkin banyak yang belajar kelas-kelas teknikal diajarin pola seperti itu, kalau ngeliat keder, ternyata nggak juga. Nah itulah kenapa promosi sedikit tentang buku. Jadi ketika kita bisa pelajari ada apa di balik candlestick, ya, itu kita bisa dapat jawaban atau kesimpulan yang mungkin berlawanan dengan teori. Dan memang di contoh SMRA itu kita nggak bedah broker summary pada hari Kamis atau hari sebelum hari Jumatnya pada saat three black cross, kita cuma lihat dari volumenya. Kenapa sih volume yang masih perhatiin? Ini cukup mendukung argumen saya kenapa saya bilang mau baca broker summary itu bukan lihat value tapi lihat volume. Karena volume adalah jumlah stok atau saham yang masih benar-benar disimpan oleh si pembeli atau yang sudah dijual oleh si penjual. Jadi kalau cuma lihat value, value itu bisa tinggi karena ada yang beli di harga bawah, ada yang baru notice dari sekuritas yang sama, nasabah dari sekuritas yang sama, maksud saya ada 2 orang, satu beli di harga bawah, satu lagi beli di harga atas. Value-nya naik dengan sendirinya. Apakah itu termasuk akumulasi? Kalau ternyata dijual juga pada hari itu, maka tidak jadi akumulasi. Kita nggak bisa lihat dari value sebenarnya. Jadi itu kenapa saya bilang volume atau lot itulah jawabannya. Dari dulu saya selalu ajarin orang-orang di kelas dan termasuk di video hari ini,
saat ini lebih tepatnya, teman-teman sudah dapat ajaran dasarnya bahwa kalau baca broker summary bukan lihat value. Kalau mau lihat value pun coba lihat netnya ya, jangan lihat buy-nya doang, karena yang di buy mungkin ada yang udah di sell. Tapi saya selalu sarankan lihatnya volume atau lot-nya untuk mengetahui quantity yang sebenarnya masih ada atau enggak, atau dia jual mana yang lebih besar. Itu biasanya kelihatan dari top 5 broker juga udah kelihatan dari sana. Ya sebenarnya caranya begitu aja, cukup gampang. Terus selanjutnya kira-kira SMRA ini bagaimana? Nah, kita coba balik ke broker summary-nya ya. Kalau kita lihat dari broker summary-nya, sejujurnya saya agak ragu. Kita lihat sell net fall penjualnya ada satu yang paling tinggi dari broker DX. Ini terdistribusi ya. Mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa pada candlestick tadi di grafik SMRA kenapa bisa ada ekor panjang di atas. Mungkin di akhir-akhir dijual. Kalau kita lihat sell average-nya 566 itu cukup menjelaskan ya. Tekanan jualnya di 570 sampai closing di 570 maksud saya mungkin dari dia. Jadi kalau memang sentimen pemulihan ekonomi nasional tadi memang valid dan benar-benar akan mempengaruhi kinerja dari Summarecon Agung, mungkin data ini nggak ada gunanya juga. Jadi pada hari Senin nanti tinggal teman-teman perhatikan aja apakah perdagangan dengan volume yang meninggi pada hari Jumat tersebut kemarin akan berlanjut lagi atau tidak, dan coba lihat apakah masih terdistribusi besar atau tidak seperti kejadian pada hari Jumat ini. Ya karena kan kita lihat sebenarnya Summarecon ini sudah naik posisinya, cuman tekanan jualnya masih tinggi, mungkin ada yang profit taking karena udah beli di bawah. Nah kalau misalnya sentimennya kuat, daya jual yang tinggi ini tidak akan mempengaruhi pergerakan SMRA sama sekali. Kira-kira itu aja kesimpulannya dari saya. Nah, gimana? Kira-kira dapat gambarannya ya. Jadi, teknikal dan bandemologi itu sebenarnya satu kesatuan, saling lengkapin. Walaupun bisa juga dipisahin secara khusus. Bandemologi sendiri, teknikal sendiri. Kalau saya pribadi, saya jalanin keduanya. Karena apa yang terjadi dari aktivitas perdagangan pasti akan rekam jejaknya dapatnya dari teknikal. Tinggal ngelihat itu dibentuk sengaja atau enggak. Karena market ada pre-opening, ada pre-closing. Di situ jam-jam paling rawan untuk terjadi loncatan harga yang membentuk candlestick yang berubah habis prospeknya. Jadi selalu perhatikan aktivitas tersebut dan lihat volume untuk mendapatkan jawabannya. Nah kiranya itu edukasinya dari saya hari ini. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya, and see you again.